Dulu ia dibentak, ditindas, diperintah seperti bukan manusia. Tapi hari ini, pria yang pernah bekerja di gudang kecil itu membuat CEO sebuah perusahaan raksasa bersujud. Semua orang terkejut. Sebenarnya apa yang terjadi? Apakah mereka mengetahui rahasia yang selama ini disembunyikan? Mari kita simak kisahnya sampai selesai. Halo Sobat Hebat semua, dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel yang bukan cuma bercerita, tapi juga memberi makna, memberi pelajaran tentang hidup dan keyakinan pada Tuhan. Sebelum lanjut, tekan subscribe, kasih like, dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Karena dari sanalah kita saling belajar dan tumbuh bersama. Namanya Raka Pratama, lelaki sederhana asal Jawa Tengah yang rela meninggalkan tanah air demi mengubah nasib. Ia berangkat ke Jepang dengan visa kerja resmi, bergabung pada perusahaan manufaktur elektronik terbesar di Osaka. Tidak gampang bertahan di negeri orang, terlebih sebagai pekerja asing yang selalu menjadi bahan ejekan. Namun, Raka menanggung semuanya dalam diam. Setiap pagi, ia berangkat sebelum matahari terbit. Udara musim dingin memukul kulit seolah ribuan jarum kecil, tetapi ia tetap menapakkan kaki ke pabrik dengan senyum tipis yang dipaksakan. Bukan karena kuat, tapi karena ia tidak punya pilihan lain. Di pikirannya hanya ada satu suara. Aku harus bertahan untuk orang-orang di tanah air yang menunggu. Sayangnya, tempat ia bekerja bukanlah lingkungan yang ramah. Banyak pekerja lokal memandang rendah. Dia punya tangan kekar, tapi otaknya pasti kosong. TKI seperti ini banyak, upah murah, kerja asal-asalan. Kalimat-kalimat itu sering terdengar saat ia lewat, seolah mereka ingin memastikan Raka bisa mendengarnya. Namun yang paling menyakitkan datang dari pemimpin tertinggi perusahaan, Takahashi Hiroto, CEO kaya raya dengan reputasi dingin dan arogan. Ia jarang tersenyum, bahkan kepada sesama warga Jepang. Saat bertemu Raka pertama kali, ia sempat mengejek dengan nada merendahkan. Pekerja asing hanya perlu menuruti perintah, tidak usah banyak bicara. Jangan membayangkan kedudukan tinggi di negara ini. Raka menunduk, bukan karena takut, tetapi karena hatinya belajar menelan luka tanpa membalas. Meski dipandang rendah, ia tetap bekerja dengan disiplin luar biasa. Ia memeriksa jalur produksi, mencatat kesalahan mesin, bahkan membantu pekerja lain tanpa diminta. Ia bekerja lebih teliti dibanding siapapun, namun tidak pernah ada yang memuji. Karena bagi mereka, Raka hanyalah angka di daftar pekerja, bukan manusia dengan hati dan harga diri. Setiap malam setelah shift selesai, ia pulang ke kamar kecil di apartemen pekerja. Dindingnya tipis, kasurnya keras, dan kamarnya hanya ditemani lampu kuning redup. Di sanalah, sambil duduk bersandar di dinding dingin, ia membuka foto ibunya. Perempuan renta, yang senyumnya selalu tampak lembut meskipun hidup tak pernah memberi kemudahan. Dalam hati Raka sering berbisik, "Bu, Raka kuat ya?" Meski setiap hari rasanya seperti diinjak harga diri sendiri. Lalu ia teringat pesan ibunya beberapa tahun lalu sebelum ia berangkat. "Nak, kalau di sana kau dipandang rendah, jangan balas dengan kebencian. Kadang diam adalah cara terbaik menunjukkan siapa dirimu." Pesan itu menjadi pelindung utama hatinya. Suatu malam, terjadilah kejadian besar. Salah satu lini produksi tiba-tiba berhenti. Alarm berbunyi, lampu indikator berkedip, dan seluruh teknisi panik. Kerugian dihitung per menit, dan jumlahnya tidak sedikit. Seluruh engineer berdiskusi keras, namun tak ada yang menemukan masalah. Raka hanya berdiri memperhatikan. Ia sudah menyadari kerusakan kecil itu sejak lama. Sensor optik nomor 7, komponen kecil yang sangat jarang diperhatikan, mengalami kesalahan toleransi. Ia pernah memberitahu teknisi, tetapi tidak pernah dianggap. Ketika semua orang mulai kehilangan akal, supervisor menoleh kepada Raka dan bertanya dengan suara ragu. "Raka, dari tadi kau mengamati. Kau melihat apa?" Ruangan mendadak hening. Tatapan para pekerja seperti bertanya, "Sejak kapan pendapat seorang TKI berarti?" Namun, Raka tetap tenang. Dengan bahasa Jepang yang ia pelajari dari nol, ia berkata pelan, "Sensor optik nomor 7 tidak membaca objek dengan akurat. Jika diganti dan disinkronkan ulang, jalur akan kembali normal."
Para teknisi terkejut, namun mereka mencobanya. Dan dalam waktu 1 jam, seluruh produksi kembali berjalan. Untuk pertama kalinya, ruangan penuh orang Jepang itu terdiam seolah tak percaya. Supervisor memuji, beberapa pekerja bahkan berterima kasih. Tetapi Takahashi, orang yang paling sering merendahkan, hanya menatap dengan pandangan dingin seolah apa yang Raka lakukan tidak sebanding dengan harga dirinya sebagai atasan. Raka tidak menuntut pengakuan, ia hanya mengangguk pelan dan kembali bekerja. Namun sejak hari itu, hatinya semakin kuat. Ia tahu bahwa ia tidak selamanya akan berada di bawah. Ada sesuatu yang ia rencanakan diam-diam, sesuatu yang kelak akan mengguncangkan nama besar Takahashi. Dan tanpa seorang pun menyadari, malam kecil yang sunyi itu akan menjadi awal perubahan besar. Tak ada yang tahu, TKI yang mereka hina perlahan menjadi orang yang tak pernah mereka bayangkan. Pagi itu suasana perusahaan yang biasanya tenang tiba-tiba berubah kacau. Para eksekutif berlarian, telepon tak berhenti berdering, dan ruang rapat dipenuhi wajah pucat. Audit keuangan internasional datang tanpa pemberitahuan, membawa setumpuk dokumen dan bukti transaksi mencurigakan yang membuat seluruh jajaran direksi panik. CEO Takahashi Hiroto duduk di kursi paling ujung ruang rapat dengan wajah tegang. Pria yang biasanya tampil angkuh kini terlihat seperti seseorang yang kehilangan pegangan. Auditor menjelaskan bahwa ada kebocoran dana miliaran yen dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Jika terbukti sebagai skandal penggelapan, Takahashi akan kehilangan jabatannya, kekayaannya, bahkan bisa ditangkap. Ia tidak terima. Dengan suara keras, ia membentak. Ini pasti kesalahan staf. Perusahaan tidak mungkin memiliki kelalaian sebesar itu. Namun auditor hanya menatap dingin. Justru laporan ini berasal dari staf Anda sendiri. Seseorang yang telah melakukan investigasi selama berbulan-bulan. Seluruh ruangan menoleh. Siapa yang berani menyelidiki secara diam-diam? Auditor meletakkan satu map tebal di atas meja. Sampulnya hitam sederhana, namun tulisan di atasnya membuat seluruh jajaran direksi membeku. Laporan analisis sistem keuangan dan produksi oleh Raka Pratama. Suasana mendadak sunyi. Hening yang begitu dalam sampai suara napas pun terdengar jelas. Takahashi memucat. Raka? Pekerja asing itu? Nada suaranya terdengar tidak percaya, seolah dunia sedang mempermainkannya. Auditor membuka lembar demi lembar. Semua disusun rapi. Grafik arus keuangan, slip transaksi, foto bukti pengiriman uang ilegal dan laporan rekaman CCTV. Tidak hanya soal keuangan. Raka juga memaparkan kerusakan sistem produksi yang selama ini menyebabkan kerugian besar. Seluruh direksi terpana. Selama ini mereka memandang Raka seperti debu di kaki. Tetapi pria itulah yang ternyata menyelamatkan mereka dari kehancuran. Beberapa eksekutif tidak tahan dan berkata lirih. Kalau laporan ini dibuka ke publik, perusahaan akan hancur. Semua yang ia temukan benar, tidak ada yang bisa dibantah. Takahashi yang selama bertahun-tahun berdiri sebagai sosok tak tersentuh, kini gemetar. Tidak ada lagi arogansi di matanya. Yang tersisa hanya ketakutan dan penyesalan. Lalu salah satu auditor menambahkan kalimat yang menghantam harga dirinya. Belum selesai, kami juga menemukan pelaku utama penggelapan dana. Dan bukan Raka, bukan pekerja asing yang Anda hina. Pelakunya adalah tangan kanan Anda sendiri. Takahashi seperti disambar petir. Tangan kanannya, orang yang paling ia percaya, yang selalu ia banggakan, ternyata pengkhianat. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya lenyap. Semua direksi menatapnya. Mereka ingin jawaban. Mereka ingin ia berani menanggung akibat sikap sombongnya selama ini. Takahashi akhirnya berdiri. Namun kakinya goyah. Langkahnya maju tetapi tubuhnya seakan kehilangan kekuatan. Tanpa ia sadari, ia jatuh berlutut di lantai marmer ruang rapat. Beberapa orang terkejut, namun Takahashi tak mempedulikan. Air matanya jatuh. Untuk pertama kalinya, CEO yang terkenal tidak pernah mengalah kepada siapapun, menangis. Kenapa?
Kenapa dia melakukan ini? Kenapa menyelamatkan perusahaan yang selama ini memperlakukanku seperti sampah? Tidak ada yang mampu menjawab. Karena mereka sendiri tidak menyangka bahwa manusia yang paling mereka hina itu justru menjaga nama perusahaan lebih baik daripada siapapun. Di saat itu, supervisor yang dulu pernah meminta pendapat Raka di ruang kontrol berkata pelan, "Raka berbeda dengan yang Anda pikirkan." Rapat selesai dengan keputusan jelas. Tangan kanan CEO ditangkap, kerugian dihitung, dan reputasi perusahaan diselamatkan oleh laporan seorang pekerja asing. Namun sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi keesokan harinya. Raka datang ke perusahaan, memakai seragam kerja yang sama dan sikap tenang seperti biasa. Takahashi menemuinya di ruang produksi. Tidak ada direktur, tidak ada wartawan, hanya dua pria yang pernah berdiri di dua dunia berbeda. Dengan suaranya yang nyaris tidak terdengar, Takahashi berkata, "Aku salah. Aku telah meremehkanmu, menyakitimu, dan tidak pernah melihatmu sebagai manusia." Raka menatapnya. Tanpa senyum, tanpa amarah, "Kenapa kau lakukan ini? Kenapa menyelamatkan perusahaan yang selama ini menjatuhkanmu?" Raka menjawab dengan suara pelan namun tajam. "Saya bekerja bukan untuk pujian. Bukan untuk dihormati, dan bukan untuk membuktikan apapun. Saya bekerja karena saya diajarkan untuk menjaga apa yang saya sentuh dengan jujur." Kalimat itu membuat mata Takahashi kembali berkaca-kaca. Ia menggenggam tangan Raka dan menunduk dalam. Sebuah bentuk permohonan maaf yang tidak pernah dilakukan seorang CEO seperti itu selama hidup. Namun Raka hanya tersenyum tipis lalu berkata, "Saya akan berhenti bekerja mulai hari ini." Keputusan itu membuat Takahashi kehilangan kata. Bukan marah, tetapi menyesal. Tanpa banyak bicara, Raka melepas ID card kerjanya dan pergi meninggalkan perusahaan dalam keheningan yang membuat semua orang terdiam. Tidak ada yang menyangka. Kepergiannya justru menjadi awal dari rahasia besar yang akan mengguncangkan seluruh Jepang 7 hari kemudian. Setelah pengunduran dirinya, Raka menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Tidak ada pesan perpisahan, tidak ada permintaan maaf, tidak ada tuntutan. Ia pergi seperti bayangan yang tak pernah ingin meninggalkan bekas. Di asrama pekerja, tempat tidur Raka rapi seolah tidak pernah ditempati. Hanya ada satu foto yang ia tinggalkan di meja kecil. Foto dirinya bersama ibunya. Wajahnya tersenyum sederhana, namun matanya menyimpan rasa rindu dan beban yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Sementara itu, Takahashi Hiroto tidak bisa tidur selama seminggu penuh. Setiap hari, ia menatap ruang kerjanya yang dulu membuatnya merasa seperti dewa kecil. Kini ruangan itu terasa seperti penjara sunyi. Kesombongan yang dulu memenuhi dadanya berubah menjadi rasa malu yang menghantui setiap langkahnya. Ia teringat kata-kata Raka. "Saya bekerja bukan untuk dipuji." Kalimat itu menggema seperti pukulan ke hati yang paling dalam. Di usianya yang sudah matang, ia baru sadar bahwa kekayaan, jabatan, dan kemewahan nyatanya tidak berarti apa-apa tanpa kerendahan hati. Lalu, tepat 7 hari setelah Raka pergi, Jepang digemparkan oleh berita besar. Media nasional menayangkan berita utama. Terungkap identitas Raka Pratama, mantan TKI adalah penerus sah perusahaan teknologi industri besar di Asia Tenggara. Nama Raka memenuhi televisi, portal berita, hingga media sosial. Tidak ada seorang pun yang menduga bahwa pria sederhana yang bekerja di jalur produksi itu adalah anak dari pengusaha besar di Indonesia. Pemilik jaringan penyedia mesin industri yang memasok pabrik-pabrik di berbagai negara, termasuk Jepang. Ayahnya telah meninggal beberapa tahun lalu. Perusahaan keluarga diwariskan kepada Raka. Namun sebelum ia memegang kendali, ia memilih jalan yang tidak biasa. Turun langsung menjadi pekerja rendahan
untuk memahami kondisi pabrik dari sudut pandang yang selama ini tidak pernah diperhatikan pemilik modal. Bukan untuk pamer, bukan untuk menyamar demi kekuasaan. Raka ingin tahu bagaimana rasanya menjadi orang di bawah. Orang yang sering diabaikan, dipandang rendah, namun memikul beban paling berat. Saat berita menyebar, para pekerja pabrik terdiam lama. Mereka menunduk, mengingat bagaimana mereka pernah meremehkannya. Beberapa dari mereka merasa malu, beberapa menangis, dan sebagian hanya menggigit bibir karena menyesal tak pernah menghargai sosok yang mereka anggap tak berarti. Namun yang paling terpukul adalah Takahashi Hiroto. Ia menyaksikan berita itu sendiri di ruang kerjanya yang sunyi. Saat nama Raka muncul di layar televisi, lututnya melemah. Seluruh tubuhnya bergetar. Ia mengingat semua kata-katanya, tatapan sombongnya, sikap merendahkannya. Bagaimana mungkin aku memperlakukan pewaris perusahaan besar seperti sampah? Namun pertanyaan itu bukan tentang status Raka. Yang menyiksanya adalah kenyataan bahwa ia pernah merendahkan manusia setulus itu tanpa alasan. Hari itu juga, tanpa pengawalan, tanpa mobil mewah, Takahashi memesan tiket ke Indonesia. Ia berdiri di depan gerbang pabrik milik keluarga Raka. Tidak ada jas mahal, tidak ada senyum palsu. Hanya seorang pria yang datang membawa penyesalan. Raka muncul dari dalam gedung, mengenakan kemeja putih sederhana. Tidak ada rombongan pejabat, tidak ada wartawan. Hanya dua pria yang pernah saling menyakiti tanpa kata. Takahashi menunduk dalam-dalam. Suara tenggorokannya serak. Maafkan saya tidak layak mendapat kebaikan seperti yang kau berikan. Raka tidak langsung menjawab. Matanya menatap pria itu dengan tenang, tanpa kebencian. Aku tidak pernah meminta kau menghormati siapa aku. Aku hanya berharap kau belajar menghormati semua orang, termasuk mereka yang tidak punya gelar, kekayaan, atau jabatan. Kalimat itu membuat Takahashi menangis. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berlutut di hadapan orang lain. Bukan karena paksaan, bukan karena ancaman, tetapi karena ketulusan. Para pekerja di pabrik keluarga Raka menyaksikan pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca. Seorang CEO yang dulu bersikap seperti raja, kini tersungkur memohon maaf kepada pria yang dulu ia hina. Namun, Raka mengangkatnya kembali. Kita sama-sama manusia, tidak ada yang perlu berlutut. Mereka berjabat tangan, bukan sebagai pekerja dan atasan, bukan sebagai miskin dan kaya, tetapi sebagai dua manusia yang akhirnya belajar arti harga diri. Beberapa bulan kemudian, nama perusahaan Takahashi kembali bersih. Berkat laporan Raka, investor kembali percaya, dan ribuan pekerja tidak jadi kehilangan pekerjaan. Saat itu, banyak wartawan bertanya pada Raka, "Mengapa Anda tidak membalas perlakuan mereka? Mengapa Anda tidak mengungkap identitas Anda sejak awal?" Raka hanya tersenyum. Jika saya mengungkap semuanya di awal, tidak akan ada yang belajar menghargai manusia apa adanya. Jawaban itu membuat banyak orang terdiam lama. Karena pada akhirnya, kisah ini bukan tentang kekayaan, bukan tentang status, dan bukan tentang balas dendam. Ini adalah cerita tentang harga diri. Tentang kebaikan yang tidak butuh tepuk tangan. Tentang hati yang tetap lembut meski dunia mencoba menginjaknya. Dan sejak hari itu, nama Raka Pratama bukan lagi sekedar mantan TKI. Ia menjadi simbol
bahwa mereka yang direndahkan bukan berarti lemah, dan mereka yang diam bukan berarti kalah. Kadang orang yang terlihat paling kecil justru menyimpan kekuatan terbesar.